Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haid atau menstruasi merupakan sebuah tanda bagi seorang wanita yang telah tumbuh dewasa atau balik atau disebut telah mukallaf, yang berarti ia telah menanggung beban perintah syariat. Ia telah berkewajiban melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan kewajiban lainnya. Dalam syariat Islam, seorang wanita yang sedang haid, maka ia mengalami hadas besar dan dianggap sedang tidak suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Wanita yang sedang dalam masa haid, ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan. Berikut ini beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita muslimah dalam masa haid. Pertama, larangan berjima. Para ulama sepakat bahwa melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang haid dihukumi haram, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah di atas. Itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Berjima dengan istri yang sedang haid termasuk perbuatan dosa besar dan telah mengingkari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Bagi wanita haid tetap diperbolehkan melakukan yang menyenangkan suami, misalkan bercumbu. Rasulullah bersabda, lakukanlah segala sesuatu selain jima. Hadis riwayat Muslim. Kedua, larangan melakukan puasa dan sholat. Wanita yang sedang dalam masa haid diharamkan melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, serta dilarang melakukan puasa. Para ulama sepakat bahwa wanita haid tidak wajib mengkodok sholat, namun mereka wajib mengkodok puasa. Dalam hadis Mu'adzah, ia pernah bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, mengapa wanita yang haid mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Aisyah menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, larangan menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berhadas besar, termasuk juga wanita haid, diharamkan menyentuh Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 79. Rasulullah bersabda, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Hadis riwayat Al-Hakim. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Jumhur ulama mengatakan wanita haid tidak diperkenankan membaca Al-Quran meskipun membacanya melalui aplikasi Al-Quran di HP. Akan tetapi ada kemudahan dalam mazhab Imam Malik untuk membaca Al-Quran dengan tujuan untuk belajar dan mengajar, seperti penghafal Quran yang takut hilang hafalannya. Wanita haid diperbolehkan membaca lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dengan tujuan berzikir. Misalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim saat sebelum makan, membaca Alhamdulillahirabbil alamin setelah selesai makan, dan lafaz-lafaz yang sejenis. Meski kalimat itu menjadi bagian dari ayat Al-Quran, namun boleh dibaca oleh wanita haid selama dalam membacanya ia tidak berniat membaca bagian dari Al-Quran. Demikian penjelasan ringkas mengenai larangan untuk wanita haid. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Wallahu a'lam bishawab.